Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan kali ini di pagi hari ini aku udah ada di puskesmas karena ini jadwal hari aku untuk cek gigi aku, karena gigi aku tuh bolong. Jadi ini minggu kedua untuk aku ganti tambelan ya. Jadi gigi aku tuh yang bolong udah parah sampai kena saraf, itu harus ditambal. Kenapa nggak dicabut? Kata dokter giginya masih bagus, jadi ya udah cukup ditambal aja, karena nanti kalau dicabut itu harus goyang. Kalau nanti ganti gigi baru itu ada biaya tambahan, jadi udah aku minta tambal aja. Nah, ini pas banget sebenarnya hari ini tuh, selain aku untuk cek kontrol gigi aku, ini juga hari cek kontrolnya Mbak Ei untuk periksa kandungan. Tapi ternyata pas malam harinya Mbak Ei udah kontraksi. Jadi ya udah di sini aku sambil kontrol, aku mau ngeliat gimana perkembangan dia pagi hari ini. Udah berapa pembukaan, dan ternyata udah pembukaan 3 gitu ya, dari jam 5. Dia tuh kesini jam 5 subuh, bahkan sebelum subuh dia udah kesini sih, katanya udah pembukaan 2 atau 3 gitu. Dan ini aku kesini baru sekitaran jam setengah 7. Jadi setengah 7 ini udah di rumah sakit. Aku udah ngambil antrian ya, karena biar nanti lebih cepat lagi. Jujur di sini tuh aku harus bolak-balik, satu antrian aku sendiri, antrian keponakan aku, dan aku harus juga bolak-balik ngurusin Mbak Ei yang lagi mau lahiran. Nih, liatin, nggak boleh. Oh, nangis. Sayang. Oh, sayang. Ayo olahraga, ayo. Ya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, ya Allah, senang banget ternyata Mbak Ei. Pas banget aku selesai dari cek gigi, itu sekitaran setengah 9-an. Dia tuh keluar jam 8:51. Itu udah keluar, jadi aku nemenin dia walaupun aku di luar. Sebenarnya bisa sih aku ke dalam, cuma kayak udahlah, udah mau nanggung gitu. Dan di sini pas Mbak Ei udah lahiran, bayinya udah diberesin, aku harus balik lagi turun, harus nganterin keponakan aku untuk cek dia lagi kondisi sakitnya gitu ya. Jadi dia tuh kayak ada luka-luka gitu, jadi harus diobatin karena dia anak pondokan. Dan ini aku udah selesai ke keponakan aku, harus balik lagi ke atas dan ngelihat Mbak Ei, nemenin Mbak Ei dari masa-masa setelah lahiran gitu. Dan di sini udah siang ya, di next gitu. Jadi ini aku lagi mau beli pampers buat Mbak Ei, jadi biar agak leluasa aja. Terus di sini aku ngeliat ada kucing gitu kecil tidur gitu. Nah, jujur aku kalau ngeliat kucing kecil kayak tidur gitu, itu tuh bukannya gimana ya, aku malah kasihan gitu. Dia tuh tidur karena ngantuk, apa karena tidur menahan lapar. Jadi di sini aku ada sedikit uang, jadi aku beliin aja untuk 1 saset untuk kucing kecil ini. Tapi sebenarnya ada 2 kucing sih. Jadi yang 1 kucing udah dewasa, nanti aku bakalan kasih juga gitu ya. Nah, ini udah aku alasin plastik. Ya Allah, ini beneran dia lapar banget. Jadi bener ya, dia tuh tidur bukan karena ngantuk, tapi karena menahan lapar. Jujur di sini tuh aku beneran ya, pikirannya udah satu bahagia, satu sedih gitu. Karena kenapa? Karena aku harus ninggalin Abon yang lagi berjuang. Tapi alhamdulillahnya Mbak Aisyah mau menampungnya. Jadi kata Mbak Aisyah sebelum aku berangkat ke puskes gitu, malam harinya udah WA, besok kalau mau ke puskes Abonnya titipin sini aja, kasihan kalau ditinggal, karena pasti yang namanya udah ke puskes itu antri dan lama. Tapi yang bikin aku lebih senang lagi, Mbak Aisyah nggak pernah lupa untuk ngabarin kalau Abon tuh agak udah lumayan. Di sini aku positif banget, Abon pasti sembuh, karena dia udah mau main ngeliatin ikan-ikan yang ada di rumahnya Mbak Aisyah ya. Ini yang ikan-ikan di kolamnya ini, dia udah mau ngeliatin, walaupun kayak dia tuh kesannya mau minum tapi dia kayak mau muntah karena mungkin sakit tenggorokannya. Dan dia selalu update foto-fotonya Abon gitu, dia lagi ngapain, lagi berjemur, lagi pokoknya segala macam. Itu udah seneng banget aku. Jadi pas aku di puskesmas gitu, yang tadinya mikirin Abon, galau gitu ya, yang kayak nggak semangat banget, dapat video kayak gini tuh bikin akunya ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Jadi bikin senang dan bikin semangat lagi. Nah, ini tadi aku udah jemput Abon sekitaran jam setengah 1-an gitu. Aku tadi pulang ke rumah Mbak Aisyah untuk ambil buat kasih makan Abon sama minum obat. Nah, setelah Abon udah selesai, jadi ini kan Mbak Ei katanya nggak nginep, jadi pulang sekitaran jam 4 atau setengah 5-an. Ya udah aku balik lagi ke puskesmas ini jam 3.
Dan ini aku mau siap-siap, dede bayinya bakalan pulang. Ini bayinya Mbak Ei, beratnya di 3,4, panjangnya di 51 ya. Alhamdulillah ini adiknya atau dedeknya ini cewek, dan Masya Allah ini tuh cantik banget ya. Ini dede Neji juga, kok dede sih, kakak Neji sampai ngomong kok gendongnya kayak gendong kucing. Jadi tuh dia sering ngeliat kalau aku gendong kucing tuh seperti kayak gini. Jadi dia katanya ngebandingin sama kucing, kok sama kayak kucing. Malah aku ketawa, ini justru gendong bayi tuh seperti ini. Jadi yang kucing itu kayak, aku gendong kucing tuh kayak ngikutin kayak gendong bayi. Kata oh, kata dia gitu. Ya mau. Dan ini aku mau makan karena dari pagi aku belum makan sama sekali, beneran, karena aku sibuk banget ya dari pagi, dari subuh aku harus bolak-balik atas bawah puskesmas, terus aku harus balik lagi untuk jenguk Abon, dan aku harus balik lagi ini karena mau pulang gitu ya. Ini si Teteh ya, jadi mamahnya Mbak Ei, dan ini tuh kita coba berdua-dua aja sama suaminya Mbak Ei gitu. Jadi ya udah, di sini aku bantu-bantu, dan ini aku lapar banget. Di sini aku makan nasi padang, terus aku makan bakso. Ini sampai ya Allah kalap gitu. Karena lapar banget gitu, dan apalagi aku tuh udah tahu kabar Abon tuh tadi udah ada pergerakannya, udah lumayan gitu ya, dia mau main-main gitu. Jadi tuh aku senang banget gitu, baru bisa makan lagi. Karena kemarin-kemarin tuh jujur aku tuh kayak yang mau makan mau apa, karena pusing gitu ya. Anak aku tuh yang anabul aku yang satu belum makan, nggak makan sama sekali gitu ya. Walaupun sekarang juga Abon belum bisa makan banget, tapi setidaknya udah ada pergerakan yang tadi di video itu, udah senang banget ya. Jadi aku tuh agak lebih semangat lagi gitu untuk ngurusinnya, dan baru masuk makanan ini. Karena jujur dari kemarin juga aku juga membuat makan tuh kayak yang nggak enak gitu ya. Emang sih kelihatannya kayak lebay gitu ya, maksudnya ya elah cuma kucing. Tapi balik lagi, mungkin yang bisa merasakan itu hanya cat lovers gitu ya. Jadi emang bener-bener tuh mau anak mau kucing itu sama aja gitu, kasih sayangnya tuh aku curahin semuanya sama, nggak ada yang namanya dibeda-bedain ya. Walaupun kucing gitu ya, dia tuh sakit ya, aku juga kayaknya sakit hati gitu, sedih banget nggak mau makan. Sama aja dengan halnya anak aku, kalau anak aku juga sakit kita juga bingung gitu. Tapi maksudnya kalau anak kita sih masih mending, kalau misalkan sakit masih bisa ngomong gitu kan, ibu sakit ini, ibu nggak mau makan, ibu pengen makannya yang ini. Kalau para binatang kan nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi yang bener-bener tuh kita harus ekstra yang gimana nih caranya dia tuh harus mau makan kayak gitu. Nah ini aku lagi makan, ya Allah ini beneran lapar banget. Terus ini Mbak Ei juga lagi siap-siap, alhamdulillah dia lahiran normal. Jadi untungnya Mbak ini kecil-kecil anteng banget ya untuk lahirannya ya, jadi nggak cengeng. Nah sekarang ini udah mau pulang, dede bayinya mau dimandiin. Itu ternyata dia lagi BAB ya, atau pupnya pertama kali, jadi agak sedikit hitam. Nanti ini mau kita mandiin sama bidannya. Segar, segar. Nggak boleh dikasih bedak atau Iya. dengan sama itu aja. Aku aja Mbak sih yang tutupnya itu yang karena udah gede nggak pernah dikasih bedak. Begitu aja ya. Kalau ada kan parfum aja kan. Udah cantik. Ya tunggu sayangku. Kita suntik dulu ya. Alhamdulillah ini dedenya udah segar, udah mandi, udah disuntik juga atau apa ini ya, imunisasi pertama di kakinya. Jadi pas disuntik itu dia nggak nangis, pas suntikannya dicabut malah dia nangis ya. Dan alhamdulillah ini udah wangi. Jadi mandinya emang katanya sengaja nggak usah terlalu bersih-bersih banget, nanti juga kayak bahasa sini tuh kekili-kilinya gitu ya. Nanti lambat laun juga bakalan bersih kalau dipandiin terus-menerus. Nah ini aku bakalan siapin, ini mau pulang, udah lagi siap-siap apa aja yang mau siapin gitu, mau dibawa pulang. Kayak peralatan yang tadi udah ditaruh-taruh, ini bakalan dibungkus-bungkusin lagi karena sekarang ini mau pulang tuh. Udah lucu banget ya Allah, Masya Allah. Ini ada kelinciannya.
Sekarang tugas aku bakalan bertambah nih untuk memandikan dede bayinya Mbak Ei ya, karena alhamdulillah aku tuh udah terbiasa untuk memandikan bayi. Dulu aku mandikan anak aku sendiri, mandiin anak adik ipar aku, terus mandiin anak si Tete, mandiin juga anak kakak aku, dan sekarang ini bagiannya Mbak Ei aku mandiin ya, sampai nanti insya Allah puput untuk si pusernya. Mungkin kalau udah besaran sedikit Mbak Ei juga bakalan berani untuk mandiinnya ya. Kalau sekarang nih Mbak Ei lagi belajar namanya juga masih baru ya, Mbak Ei di umur 21 atau 22 gitu, jadi dia harus masih banyak belajar. Karena aku juga bisa karena terbiasa dan belajar ya. Dan ini udah sampai rumah, alhamdulillah dedenya anteng banget. Saatnya udah istirahatnya di dalam rumah. Buat Mbak Ei semangat dan cepat sembuh untuk masa nifasnya. Dan ini pada malam harinya, jadi aku beneran capek banget pulang dari puskesmas. Aku pas habis isya langsung brek tidur, dan aku kebangun sekitaran jam 10 atau jam 11. Keinget kalau Abon tuh belum makan, jadi aku langsung aja kasih makan dia dan aku kasih minum obat. Awal-awal biasa aja, tapi pas makin tengah malam badannya makin drop. Jujur aku tengah malam udah perasaan udah campur aduk, nggak enak banget gitu ngeliat tingkahnya kayak gini. Abon kok makin lama makin lemas. Di sini aku nemenin dia. Aku bangun tengah malam sampai subuh. Itu aku nggak tidur sama sekali. Aku benar-benar ngejagain Abon, dan ini adalah video terakhir di saat dia udah mulai nyerah gitu ya. Jujur aku berat banget buat ngomong. Ibu ikhlas kalau Abon mau pergi. Ibu ikhlas biar Abon gak sakit lagi. Dan setelah aku ngomong kayak gitu, Abon bener-bener lepas. Abon bener-bener tarik napas, terus langsung udah gak ada. Dan ini video terakhir dia setelah aku bilang seperti itu. Jadi dia bener-bener pergi selamanya. Bun, Abon bangun. Bun, Allah. Abon bangun. Bangun, Nak. Ya Allah. Aku nggak tahu ngomong apa lagi. Tapi terima kasih buat Abon yang udah nemenin ibu selama 11 bulan. Udah bikin ibu senang, bikin ibu bahagia. Di sini aku cuma bisa sampai sini aja nemenin Abon ya. Dan ini aku bilang sama suami aku, ini masih pagi banget ya, jadi Abon lepasnya itu sekitaran jam setengah 6 subuh, setengah 6 pagi. Jadi di sini aku minta buru-buru Pak suami untuk ngubur dia, karena aku nggak mau nih kecium sama kucing-kucing lain. Dan ini kucing-kucing yang lain kayak Bella terutama ya, ini dia kayak feeling, karena Bella kan ini mamahnya Abon. Biasanya apalagi Bella itu, maaf ya aku di sini harus tarik nafas karena kalau nggak aku nggak bisa dubbing. Bella itu ibu yang cuek, jadi selepas nyusu itu benar-benar dia tuh ya udah mandiriin anaknya ya. Tapi setidaknya Bella sama Abon tidur selalu bersamaan dan selalu berdampingan, jadi mungkin dia kontak batin di saat-saat terakhirnya Abon ini nggak ada. Jadi Bella pengen banget lihat sebenarnya, cuma sama aku nggak boleh karena Abon kan memang dia tuh kena virus gitu ya, jadi nggak boleh dicium. Tadinya aku pengen deketin dia gitu, dicium gitu maksudnya sama Bella, tapi di sini aku nggak kasih. Aku takutnya virusnya tuh malah ke Bella gitu, karena cepet banget virus Kaliki ini atau Salisi ini. Jadi ya udah aku cuma bilang, Bel, Abonnya udah ibu taruh sini buat istirahat. Bella kalau mau ini di sini aja mainnya. Dan kalian bisa lihat sendiri kucing-kucing aku benar ini tanpa ada yang nyuruh, mereka tuh kumpul kayak ngasih penghormatan terakhir atau kayak berduka cita gitu. Di sini yang nggak ada Abang Neko. Abang Neko memang karena lagi tidur di kamar Mas Fatah. Disi juga
ada di dalam rumah. Jadi nggak semuanya kumpul di sini. Ini yang mereka main di luar ini kayak kesannya kayak lihat, kalian bisa lihat sendiri, mereka duduk semua gitu ngeliat proses pemakamannya Abon. Nenek sama berkabung. Sini Nek. Abon, iya Abon udah nggak ada. Mungkin untuk sebagian orang yang nggak ngerti, Ella cuma kayak gitu aja, tapi kalian bisa lihat sendiri, ini kucing binatang yang mereka tuh cuma kesannya kayaknya hanya hewan, tapi mereka ngerti kalau ada saudara mereka atau anak mereka yang sudah nggak ada, dia tuh kayak pada nurut banget, semuanya duduk di sini untuk menghormati atau berkabung. Apalagi Bella yang aku lihat akhir-akhir ini sering banget duduknya tuh deket kuburannya Abon.